Bab 3391. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Hadiah juara pertama adalah yang terbaik. Apakah kamu ingin menjadi juara pertama? Alis indah Anyu sedikit mengernyit, dan dia bisa mendengar apa yang dimaksud Duan Sui Sui, tapi dia tidak tahu mengapa Duan Sui Sui mengatakan itu. Hanya ada dua hadiah dalam kompetisi pemeringkatan bintang, satu untuk juara pertama dan satu lagi untuk juara kedua. Hadiah untuk tempat pertama tentu saja adalah yang terbaik. Kedua hadiah itu diberikan oleh petinggi Menara Raja Abadi. Dikatakan sebagai harta langka yang sangat bermanfaat bagi budidaya orang suci abadi. Mereka tidak hanya dapat digunakan oleh satu orang, tetapi juga oleh banyak orang. Harta karun yang dapat digunakan oleh semua orang ini hanyalah sumber daya super yang meningkatkan kekuatan keseluruhan suatu ras atau kekuatan, dan itu adalah sesuatu yang harus diperoleh. Oleh karena itu, berbagai klan dan beberapa kekuatan kuat mengirimkan perwakilan mereka yang paling kuat untuk bersaing. Jika Nona Anyu menginginkan hadiah terbaik, apakah ada salahnya jika saya membiarkan Anda menempati posisi pertama? Duan Sui Sui mengatakan ini, dan itu sebenarnya membuat Anyu sedikit terkejut karena mereka benar-benar bisa menyerah satu sama lain. Jadi, kamu akan menindak pengaturan pertandingan. Jika aliansi naga patah tahu bahwa kamu curang, bagaimana mereka bisa melepaskanmu? Anyu menjawab seperti ini, saya akan menanganinya dengan baik, semuanya akan terjadi secara alami, dan aliansi saya tidak akan tahu. Duan Sui Hui melanjutkan, bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Aliansi Duan Long adalah kekuatan leluhur saya. Saat ini, leluhur saya tidak ada di sini, jadi saya yang mengambil keputusan akhir. Bahkan jika kamu memberiku tempat pertama, berapa harga yang harus aku bayar? Anyu bertanya lagi, tidak perlu membayar berapapun harganya. Menjadi yang pertama itu mudah bagiku, tapi itu tidak masalah. Jika aku tidak menginginkannya, aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Duan Sui Sui mengangkat kepalanya, terlihat sombong dan tak terkalahkan, dan berkata, Nona Anyu adalah wanita paling istimewa yang pernah saya temui. Saya merasa memiliki ketertarikan dengan Anda, dan saya hanya ingin Anda menang. Nomor 1 di daftar bintang, tanpa alasan lain. Tidak ada makan siang gratis. Anyu tersenyum tipis, sama sekali tidak mempercayai omong kosong Duan Sui Sui, dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Nona Anyu, jangan salah paham, aku dengan tulus ingin memberimu tempat pertama, aku benar-benar tidak menginginkan apapun. Duan Sui Sui berhenti, menatap Anyu lagi, dan kemudian memperlihatkan ekor rubah, jika kamu berpikir aku menginginkan sesuatu, itu karena aku ingin berteman denganmu, itu saja. Apakah pantas membayar harga sebesar itu hanya untuk mendapatkan teman? Mendengar hal tersebut, Anyu sama sekali tidak terkejut, tapi menjawab dengan dingin. Dia akhirnya mengerti apa yang pihak lain rencanakan, jadi dia menjadi semakin malu dan bahkan berbicara dengan nada yang lebih dingin. Karena dia sudah lama mengetahui bahwa Lu Chen memiliki dendam terhadap Duan Sui Sui dan mengetahui bahwa Duan Sui Sui adalah musuh Lu Chen. Dan musuh Lu Chen adalah musuhnya. Bagaimana dia bisa berteman dengan musuh-musuhnya? Jika Duan Sui Sui tidak terlalu kuat, dia akan mencari kesempatan untuk menyerang Duan Sui Sui dan diam-diam melenyapkan musuh ini demi Lu Chen. Apakah itu layak tergantung pada siapa Anda? Orang lain pasti tidak layak, tapi Nona Anyu sangat berharga. Duan Sui Sui tersenyum. Sebenarnya, kamu harus memberikannya kepada kakak perempuanmu. Dia sangat ingin mendapatkan peringkat. Sebaiknya kamu memberikan tempat pertama padanya. Anyu bilang begitu. Denganmu di sini, dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Duan Sui Sui mengatakan ini, tidak tahu apa yang dia maksudkan. Jika kamu mengizinkanku menempati posisi pertama, apakah kamu akan menyerahkan posisi kedua kepada kakak perempuanmu? Anyu bertanya dengan sengaja. Kanan. Duan Sui Sui mengangguk dan berkata, saya tidak ingin mendapatkan peringkat, dan itu tidak masalah. Bagaimanapun, saya tidak kekurangan ketenaran, saya juga tidak kekurangan harta. Saat ini, dia akan mengatakan apapun yang terdengar bagus baginya, dan dia akan membuat Anyu terkesan terlebih dahulu sebelum berbicara. Adapun peringkat dalam kompetisi peringkat bintang, dia bisa menyerahkan tempat pertama kepada Anyu, dan apakah dia bisa menyerahkan tempat kedua kepada Duan Qingyan akan dibahas nanti. Duan Qingyan selalu sangat penting baginya. Sekarang dia mengenal Anyu,
status Duan Qingyan di dalam hatinya sepertinya sedikit menurun. Saya tidak suka ketenaran, dan saya tidak kekurangan harta. Saya hanya bersaing untuk klan saya. An Yu tersenyum dingin dan berkata, jadi, kalian tidak harus menyerah satu sama lain di kompetisi peringkat bintang, bertarunglah sesukamu. Aku akan tetap mengalah jika harus, hanya demi kamu dan aku. Duan Sui mengatakan demikian. Kamu adalah manusia dan aku adalah iblis. Bagaimana kita bisa akur? An Yu mengerutkan kening, tidak ingin berurusan dengan orang ini lagi, dan berkata, oke, ini adalah wilayah klan iblis, akan merepotkan bagimu untuk tinggal di sini. Nona An Yu, meskipun Anda dan saya berbeda ras, ada integrasi ras yang hebat di sini. Seharusnya Anda dan saya tidak masalah jika berteman, bukan? Duan Sui tidak menyerah, begitu katanya. Silakan datang kembali. Wajah An Yu dingin dan dia langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan Duan Sui, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keramahan Duan Sui. Sebaliknya, dia merasa lebih jijik. Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong dengan Duan Sui lagi? Terlebih lagi, dia sedang terburu-buru keluar untuk melakukan sesuatu dan perlu segera membuang air yang pecah. Kalau begitu, selamat tinggal, Nona An Yu. Setelah ditolak dengan menyedihkan, Duan Sui tidak marah. Dia masih mempertahankan keanggunannya dan membungkuk sedikit pada An Yu sebelum melangkah pergi. Namun, setelah pergi, ekspresi Duan Sui langsung berubah dan menjadi pucat, seolah dia telah dipermalukan. Kemanapun dia pergi, dia adalah kakak senior Duan Long yang bermartabat, selalu menduduki peringkat pertama dalam kekuatan tempur dan status tertinggi, dan dikejar oleh banyak wanita. Bahkan kakak perempuan Duan Long Xianmen yang paling cantik pun mengabdi padanya dan mematuhinya. Namun, dia berkenan mengejar seorang penyihir, namun dia langsung dikalahkan. Dia bahkan tidak berteman dengannya. Itu benar-benar hantu. Dia diliputi amarah, tapi dia tidak berani mengungkapkannya, karena takut membuat An Yu semakin meremehkannya. Dia adalah orang terkuat di kota Liga Abadi. Apapun yang dia inginkan, baik itu orang atau benda, dia harus mendapatkannya. Hanya karena An Yu menolaknya, bukan berarti dia akan menyerah. Terlebih lagi, An Yu memiliki hubungan dekat dengan Lu Chen, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Apa yang salah dengan dia? Dia lebih baik dari Lu Chen dalam segala hal. Mengapa An Yu harus bersama Lu Chen dan bukan dia? Dia memutuskan untuk menangkap An Yu apapun yang terjadi, dan pertama-tama membuat Lu Chen kesal sampai mati. Adapun untuk memecahkan asap hijau, pada saat ini, dia sudah lama melupakan kakak perempuan centil. Setelah sosok Duan Sui menghilang, An Yu berbalik dan mengambil tindakan. Alih-alih kembali ke ruangan untuk berlatih, dia meninggalkan gedung aliansi abadi. Setelah meninggalkan gedung, An Yu langsung berlari ke aula tertinggi dan pergi menemui Lu Chen jika ada sesuatu yang mendesak. Alasan mengapa dia tidak berlatih di ruangan itu adalah karena dia menghadiri pertemuan tingkat tinggi klan iblis dan mengetahui sebuah berita, yang harus dia informasikan kepada Lu Chen sesegera mungkin. Dia mendapat tanda yang diberikan oleh penguasa istana tertinggi. Ketika dia sampai di pintu masuk istana agung, dia menunjukkan tanda itu dan penjaga segera melepaskannya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia sedang diikuti. Setelah dia memasuki aula tertinggi, ada seseorang yang diam-diam berdiri di bawah bayangan di bawah pohon peri tidak jauh dari sana. Pria yang berdiri di bawah pohon peri adalah Duan Sui. Ketika dia berada di gedung Xianmeng, dia hanya berpura-pura pergi, tapi dia terus mengawasi An Yu dalam kegelapan. Menemukan bahwa An Yu tidak memasuki ruangan, tetapi meninggalkan gedung Xianmeng, dia segera mengikutinya. Akibatnya, An Yu pergi ke aula tertinggi, tempat Lu Chen berada, membuatnya cemburu dan benci saat itu juga. Dia hanya tidak mengerti apa yang baik tentang Lu Chen. Dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam aspek apapun. Dia bahkan tidak setampan dia. Dia hanyalah sampah di antara sampah, sampah di antara sampah, dan sama sekali tidak ada bandingannya. Tapi penyihir wanita itu tidak tahu harus berbuat apa, dan dia masih memiliki hubungan dekat dengan Lu Chen. Sebaliknya, dia mengabaikan ketekunannya dan bahkan tidak berteman dengannya. Itu sangat bertentangan dengan logika kehidupan. Mungkinkah Lu Chen menuangkan sup ekstasi ajaib ke An Yu? Untuk sesaat, dia ingin melepaskan An Yu dan wanita yang bukan miliknya ini. Namun, ketika dia memikirkan sosok An Yu yang mempesona, itu pasti lebih menyenangkan daripada Duan Qingyan,
dan api jahat di benaknya muncul kembali, dan dia tidak bisa melupakannya bahkan jika dia menginginkannya. Pada saat itu, dia berpikir untuk menggunakan kekerasan untuk menangkap An Yu secara langsung dan memaksanya melakukan sesuatu untuk memuaskan keinginannya sendiri. Namun, ide ini hanya muncul di benaknya sesaat, lalu menghilang dalam sekejap. Dia telah melakukan hal yang tidak pantas seperti menguping dan menguntit, dan dia tidak bisa melakukan hal yang lebih tercela. Dia adalah orang nomor satu di kota Xianmeng. Wajah yang kuat tetap penting. Jika dia benar-benar melakukannya, An Yu tidak bisa dibiarkan tinggal di dunia, dan An Yu harus dibunuh dan dibungkam. Masalahnya, dia jatuh cinta dengan pesona dan kecantikan An Yu, dan dia enggan membunuhnya. Terlebih lagi, An Yu bukanlah iblis biasa. Dia adalah salah satu pemimpin tertinggi klan iblis di kota Aliansi Abadi. Dia juga berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bintang sebagai orang terkuat di klan iblis. Statusnya di klan iblis cukup tinggi dan dia sangat dicintai oleh Aliansi Abadi. Tuan kota menghargainya. Jika sesuatu terjadi pada An Yu, bisa dibayangkan betapa gilanya klan iblis itu. Berdasarkan ini saja, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan berani menggunakan kekerasan terhadap An Yu dengan santai. Resikonya terlalu besar kecuali dia tidak mau main-main lagi. Setelah kompetisi pemeringkatan bintang, tidak akan ada lagi Lu Chen di dunia. Kamu tetap bukan milikku. Duan Sui Sui menatap pintu aula tertinggi dengan mata menyipit dan mendengus sedikit, tetapi ketika dia berpikir bahwa Lu Chen hanya bisa hidup selama beberapa bulan, suasana hatinya sedikit membaik. An Yu diberi sup ekstasi oleh Lu Chen, kan? Saat itu Lu Chen sudah mati, dan efek sup ekstasinya akan hilang. Bahkan jika An Yu menyukai Lu Chen, dia tetap menyukai Lu Chen yang hidup, dan dia tidak bisa menyukai orang mati. Ketika saatnya tiba, dia akan bertindak sebagai orang yang hidup. Dengan berbagai kondisi eksternal yang unggul dan sedikit ketulusan, tidak akan mudah untuk mendapatkan bahasa kelam. Dan semua perubahan ini hanya perlu menunggu beberapa bulan lagi, dan dia mampu menunggu. Setelah beberapa saat, sosok An Yu telah menghilang dari aula tertinggi, lalu dia berbalik dan pergi dengan tenang. Namun yang tidak pernah dia duga adalah ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan sebuah bangunan tak jauh dari situ, sedang menatapnya. Dia mengikuti An Yu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga sedang diikuti. Dan orang yang mengikutinya tidak lain adalah Duan Qingyan. Duan Qingyan menatap sosok Duan Sui Sui yang mundur, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, tapi dia tidak berdaya. Baru setelah dia tidak bisa melihat air yang pecah, dia mengalihkan pandangannya dan berbalik ke istana tertinggi. Kebencian di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Penyihir pemberani, kamu berani merayu bangsaku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Jika kamu tidak mati, kamu akan menjadi bencana. Selama kamu mati, aliran air akan memutus pikiranmu, dan kamu akan selalu peduli padaku sendirian. Kamu punya hubungan keluarga dengan Lu Chen, kan? Aku ingin tahu betapa patah hati Lu Chen setelah kamu mati. An Yu tidak tahu apa-apa tentang pelacakan Duan Sui Sui, kebencian dan kemarahan Duan Qingyan. Pada saat ini, An Yu telah memasuki taman belakang istana tertinggi, tiba di tempat legiun fanatik ditempatkan, dan juga menemukan Lu Chen, yang baru saja kembali dan tidak dapat hadir. Di bawah pengawalan Yusu, tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan Lu Chen kembali ke istana tertinggi dengan lancar. Namun, Yusu menolak memasuki aula tertinggi dan mengantar Lu Chen ke pintu masuk aula dan pergi. Kemudian, An Yu datang, dan Lu Chen belum secara resmi mulai berlatih. Mungkin, An Yu menatap Lu Chen, menghela nafas, dan berkata, ada satu hal yang mungkin membuang waktumu dan membuatmu berhenti berlatih. Ada apa? Lu Chen bertanya dengan tenang, tapi diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Melihat bahwa dia akan menerobos ke Dewa Abadi, sesuatu terjadi lagi, haruskah dia diizinkan untuk maju? Tapi dia tahu itu pasti bukan masalah sepele, kalau tidak, An Yu tidak akan mendatanginya. Saya mengetahui sebuah berita dari penguasa kota. Baru saja tadi malam, sebuah alam rahasia di pegunungan sebelah kanan tiba-tiba terbuka. An Yu menambahkan, itu yang ada di pintu masuk Pulau Naga Jahat, yang disebut alam rahasia Miao Bo. Mengapa tidak ada peringatan sebelum dunia rahasia terbuka? Lu Chen tertegun sejenak, merasa sedikit luar biasa. Umumnya alam rahasia mempunyai pola, baik dibuka pada waktu tertentu, atau ada tanda-tandanya terlebih dahulu.
Tapi alam rahasia Miaobo ini jauh lebih tidak normal. Tiba-tiba terbuka, sungguh aneh. Sebenarnya ada beberapa alam rahasia di bagian kedua Jalan Abadi Tongtian. Alam rahasia lainnya memiliki waktu pembukaan yang spesifik, tetapi pembukaan alam rahasia Miaobo tidak teratur. Anyu menambahkan, apalagi alam rahasia Miaobo juga merupakan alam rahasia yang paling sering dibuka. Dibuka setiap tahun, kadang dibuka 2 kali atau bahkan 3 kali setahun. Semuanya dibuka secara tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya. Sering sekali terbuka. Jika alam rahasia ini tidak sering dikunjungi orang, apa nilainya? Kata Lu Chen, memang benar, alam rahasia Miaobo adalah alam rahasia yang paling tidak berharga. Konon tidak ada hal baik di dalamnya, dan hanya sedikit orang yang mau masuk untuk berburu harta karun. Anyu mengangguk dan berkata, hanya saja alam rahasia Miaobo adalah salah satu pintu masuk ke Pulau Naga Jahat. Hanya ada pintu masuk seperti itu di bagian kedua. Jika kamu ingin membudidayakan naga jahat berskala biru, kamu harus pergi ke sana. Apakah ada pintu masuk lain ke Pulau Naga? Lu Chen Mei tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menanyakan pertanyaan ini. Tentu saja ada, tapi saya hanya tahu tentang alam rahasia Miaobo, dan saya tidak tahu tentang pintu masuk lainnya. Anyu mengangguk lagi. Petik 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka alam rahasia Miaobo? Lu Chen bertanya lagi. 1 bulan. Bahasa gelap menjawab, aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah mudah untuk mencapai Pulau Naga Jahat setelah memasuki alam rahasia Miaobo? Jika kita masih perlu menemukan mekanisme atau pintu masuk untuk mencapai Pulau Naga Jahat, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika saya mengirim Dalong masuk, itu tidak akan terjadi butuh waktu sebulan, kan? Aku hanya punya waktu beberapa bulan untuk berlatih. Jika saya menunda 1 bulan lagi, saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bintang. Lu Chen mengerutkan kening dan mengatakan ini sambil mendengarkan auman naga. Dalong yang bersembunyi di mutiara kekacauan juga mendengar percakapan antara Lu Chen dan An Yu, dan dia sudah sangat cemas. Orang ini menjadi gila memikirkan keinginan untuk pergi ke Pulau Naga Jahat. Dia takut Lu Chen tidak akan pergi ke alam rahasia Miaobo untuk berlatih mengingat situasi khusus Jalan Tongtian. Sebagian besar ruas jalan dibatasi oleh makhluk abadi yang terbang. Naga berskala hijau tidak dapat menampilkan keahlian khususnya di tanah dan tidak dapat membantu jika terjadi sesuatu. Tinggal di Chaos Pearl hanya membuang-buang waktu. Lu Chen berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk membuang waktu dan mengirim Dalong sendiri ke Pulau Naga Jahat. Bagaimanapun, Pulau Naga Jahat adalah tanah suci bagi evolusi naga jahat, yang jauh lebih kuat dari berapa banyak orang jenius yang dia ciptakan untuk membudidayakan naga. Naga juga menikmati banyak harta evolusi, dan fondasinya secara bertahap menjadi lebih kuat. Mungkin kecepatan evolusi di Pulau Naga akan meningkat pesat. Jika naga tersebut berevolusi cukup cepat dan dapat mengimbanginya, dia mungkin dapat memanggil kembali naga tersebut untuk membantu ketika dia mencapai bagian jalan yang lebih tinggi di masa depan. Setelah membuat keputusan, Lu Chen ditakdirkan untuk tidak bisa berlatih dan akan membuang waktu di Dalong. Pergi ke pegunungan di sebelah kanan kali ini cukup berbahaya. Lu Chen berencana pergi sendiri tanpa menggunakan siapapun dari fanatik Legion untuk menemaninya. Akan lebih baik baginya untuk mengambil tanggung jawab karena membuang-buang waktu pelatihannya. Setiap orang harus berlatih dalam pengasingan di aula tertinggi untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Kecuali Mingyue dan Sangguan Jin, tidak ada orang lain yang telah mencapai level Dewa Abadi, dan mereka harus menerobos secepat mungkin. Terlebih lagi, tempat itu adalah wilayah binatang abadi tingkat 10. Sangat berbahaya membawa siapapun ke sana, jadi lebih baik tidak membawanya. Tentu saja, ada satu pengecualian. Itu bahasa gelap. Tidak masalah bagi master budidaya jiwa di tingkat puncak dari orang suci abadi untuk menemaninya ke tempat di mana binatang abadi tingkat 10 berkeliaran. Faktanya, dengan hubungan antara An Yu dan Lu Chen tidak perlu berbicara, An Yu akan menemani Lu Chen ke sana. Setelah berjalan keluar dari aula tertinggi dan kota aliansi abadi, Lu Chen dan An Yu langsung menuju pegunungan di sebelah kanan. Di luar kota Xianmeng, ada padang rumput tak berujung. Mereka berdua berlari entah sampai kapan, dan akhirnya melihat pegunungan yang bergulung-guling. Gunung-gunung pada bagian kedua pada dasarnya sama dengan gunung-gunung pada bagian pertama. Keduanya dibatasi oleh puncak, dikelilingi oleh roh peri, dan hijau di mana-mana. Namun, ini adalah wilayah binatang abadi tingkat 10,
dan alam rahasia Miao Bo tidak terlalu berharga, tetapi risikonya sangat tinggi, jadi tentu saja tidak ada yang datang ke sini untuk nongkrong. Oleh karena itu, selain Lu Chen dan An Yu, tidak ada orang lain yang terlihat. Pegunungan di bagian kedua tidak terlalu curam, dan pintu masuknya relatif banyak. Anda bisa masuk jauh ke pegunungan dengan mendaki gunung atau memasuki lembah. Alam rahasia Miao Bo bukanlah alam rahasia tingkat tinggi. Pintu masuknya bukan di area binatang peri puncak tingkat 10, juga bukan di area akhir tingkat 10, tetapi di area tingkat pertengahan ke-10. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan bahaya, Lu Chen secara alami memilih area di tengah tingkat ke-10, menemukan lembah luas di bagian bawah, mengatur napas, dan langsung berlari ke dalamnya. Semakin jauh Anda pergi ke pegunungan dan semakin dekat Anda ke habitat binatang peri, semakin kuat aura binatang itu. Karena ada binatang abadi di lembah ini, keduanya bertemu dengan beberapa harimau abadi yang datang untuk mencegat mereka. Harimau abadi itu hanya berada di tengah-tengah tingkat ke-10, dan mereka berlari dengan agresif untuk memulai pembunuhan besar-besaran. Namun, mereka menemukan bahwa salah satu dari mereka sebenarnya adalah orang suci abadi, dan mereka segera melarikan diri tanpa jejak. Hanya bercanda, puncak dari orang suci abadi setara dengan tingkat ke-10 dari binatang abadi, dan itu tidak menakuti binatang-binatang itu dari jiwa mereka. Setelah itu, jalan mulus dan mulus. Binatang abadi di sini semuanya berada di tingkat pertengahan ke-10. Selama mereka melihat An Yu, mereka semua menjauh. Namun, keduanya mencari di area ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan pintu masuk ke alam rahasia Miao Bo. Mereka hanya menemukan binatang peri di sini terbang berkeliling. Ini juga pertama kalinya An Yu datang ke alam rahasia Miao Bo, apalagi Lu Chen. Dia sama sekali tidak mengetahui lokasi spesifik dari alam rahasia Miao Bo, jadi tidak ada cara lain selain mencari secara membabi buta. Bahkan jika Anda ingin menangkap binatang peri dan menanyakannya, Anda tidak dapat menangkapnya. Mereka sudah lama menghindari keduanya. Tepat ketika mereka berdua tidak tahu apa-apa, tiba-tiba aura binatang itu menjadi kuat, dan binatang peri yang kuat bergegas ke arah mereka dari kejauhan. Itu adalah monyet abadi puncak tingkat 10 yang tiba-tiba menghalangi jalan Lu Chen dan An Yu. Sepasang mata monyet penuh amarah yang berkobar. Ia bahkan tidak melihat ke arah Lu Chen, tetapi menatap An Yu. Kamu, orang suci abadi klan iblis terkemuka, datang ke wilayah tingkat pertengahan ke-10 kami tanpa alasan dan membuat tempat ini penuh dengan asap dan asap. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kemudian, monyet abadi puncak tingkat 10 dengan tegas menanyai An Yu, dan berteriak, jika kamu ingin menimbulkan masalah, aku khawatir kamu tidak dapat melakukannya sendiri. Kamu harus membawa ribuan pasukan untuk melakukannya. An Yu berlari ke sana kemari, membuat para peri binatang di sini tidak bisa hidup damai, dan akhirnya menyiagakan kelompok binatang peri terkuat di hulu. Karena mereka yang datang untuk menimbulkan masalah bukanlah orang suci abadi dari berbagai suku di kota aliansi abadi, tetapi hanya satu orang suci abadi tingkat puncak dari klan iblis, hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan kelompok binatang peri di hulu. Karena tidak ingin mempermasalahkan masalah ini, pihak hulu tidak keluar secara paksa, tetapi pertama-tama mengirim monyet peri yang kuat ini untuk memeriksa, apa sebenarnya yang ingin dilakukan penyihir ini. Bos monyet abadi ini, kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah, kami di sini hanya untuk menemukan pintu masuk ke alam rahasia Miao Bo. Sebelum An Yu sempat menjawab, Lu Chen sudah menjawab terlebih dahulu, dan sikapnya masih sangat baik. Mungkin itu karena dia banyak berinteraksi dengan bos monyet abadi di bagian pertama, dan bos monyet abadi telah membantunya, jadi dia memiliki kesukaan yang tak dapat dijelaskan pada semua monyet abadi, yang secara alami tercermin dalam bahasanya. Agak sopan, Daluo Jinxian muncul entah dari mana. Dia bahkan bukan makhluk abadi tingkat tinggi. Dia sama sekali bukan anggota Jalan Abadi Tongtian. Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan denganku? Monyet abadi puncak tingkat 10 melirik Lu Chen ke samping, dan kemudian mengabaikannya. Hei, aku bersikap sopan padamu karena bos peri monyet yang kukenal, kalau tidak aku tidak akan peduli padamu. Lu Chen Wei berkata dengan marah. Saya adalah bos dari monyet abadi. Kapan Anda mengenal saya? Mengapa saya tidak mengenal Anda? Monyet abadi puncak tingkat 10 tertegun sejenak, lalu memandang Lu Chen dengan acuh tak acuh, dan berkata, jangan katakan bahwa saya tidak tahu ras manusia Anda. Bahkan jika saya tahu, tidak mungkin bagi saya untuk mengetahuinya,
tahu ras manusia tingkat rendah sepertimu. Bos monyet abadi yang saya bicarakan bukanlah Anda. Dia berasal dari bagian pertama dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Melihat pihak lain begitu sombong, Lu Chen sedikit kesal, dan dia tidak terbiasa, jadi dia langsung memasuki topik. Alam rahasia Miao Bo terbuka, kami ingin masuk, dan kamu binatang peri tidak bisa menghentikan kami. Jika Anda mengetahui lokasi pintu masuk ke dunia rahasia, maka Anda dapat memberitahu kami, atau tersesat. Cuma bercanda, jika dia berani datang ke wilayah binatang abadi tingkat 10, dia secara alami memiliki kartu truf untuk menekan binatang abadi tingkat 10, termasuk monyet abadi puncak tingkat 10 di depannya. Apa yang bisa dilakukan oleh monyet abadi puncak tingkat 10 jika ia datang berlari? Dia bahkan tidak perlu menggunakan kartu trufnya, hanya An Yu saja yang bisa mengirimnya. Manusia tingkat rendah berani menentang binatang abadi tingkat tinggi, kamu mencari kematian. Monyet abadi sangat marah dan hendak menjangkau Lu Chen, namun tiba-tiba terasa mati rasa di lubuk jiwanya, disusul putaran yang membuatnya hampir tak mampu berdiri. Setelah beberapa saat, rasa mati rasa pada jiwa berangsur-angsur mereda. Setelah monyet abadi kembali sadar, dia segera menatap An Yu, kamu serang aku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku jamin jiwamu akan hancur berkeping-keping. An Yu mengangkat tangan kanannya, menggosokkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan lembut satu sama lain, dan menanggapi monyet abadi dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak menganggap binatang abadi yang kuat ini di puncak tingkat ke-10. Energi yang menyerang jiwa, monyet abadi melihat ke jari telunjuk dan jari tengah An Yu dan mengusap garis-garis energi tipis lavender. Pupil matanya menyusut di tempat, menunjukkan sedikit ketakutan. Jiwanya baru saja mati rasa karena jiwanya diserang dan lawan masih memiliki tangan, jika tidak maka ia akan berubah menjadi binatang mati yang hidup. Ia tidak mengerti apa itu pengembangan jiwa, tetapi ia tahu bahwa pihak lain adalah ahli serangan jiwa. Energi lavender yang diciptakan oleh bahasa gelap memenuhi udara, telah membuat jiwanya bergetar, dan ia sama sekali tidak ingin merasakan perasaan diserang jiwanya lagi. Master serangan jiwa yang begitu kuat masih berada pada level yang sama dengannya, yang sungguh menakutkan. Terus terang, itu tidak bisa tersinggung. Di semua alam rahasia di wilayah peri binatangmu, binatang peri bisa pergi, begitu pula semua klan. Ini adalah aturan abadi jalan abadi Tongtian yang tidak pernah berubah, dan tidak ada pihak yang bisa melanggarnya. An Yu menatap monyet abadi itu dan berkata, sekarang alam rahasia Miao Bo telah terbuka, kita berdua tidak dapat menemukan lokasi alam rahasia itu. Sebaiknya aku menyusahkanmu untuk memberiku beberapa petunjuk untuk menyelamatkan kita dari berlarian. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Monyet abadi tertegun sejenak, dan akhirnya mengerti mengapa kedua orang ini begitu bingung di sini. Ternyata mereka benar-benar tidak tahu jalannya, jadi dia berkata, pintu masuk ke alam rahasia Miao Bo agak tersembunyi. Kamu tidak tahu detailnya, Anda tidak dapat menemukan lokasinya hanya dengan mencari. Biarkan aku mengantarmu ke sana, toh tidak jauh dari sini. Terima kasih banyak. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira. Ini akan menghemat banyak waktu dalam pencarian, jadi ketika suasana hatinya sedang baik, dia berkata terima kasih dengan santai. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Levelmu terlalu rendah dan kamu tidak memenuhi syarat untuk berterima kasih padaku. Monyet abadi itu memelototi Lu Chen dan berkata dengan marah. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Senyum Lu Chen memudar dan dia menolak untuk memberikan pandangan yang baik kepada pihak lain. Jika Anda tidak menginginkan wajah, berikan saja wall, dan jangan memanjakan orang lain lagi. Namun, dia masih cukup bingung di dalam hatinya memakai pakaian monyet abadi yang berbeda. Bos peri monyet di bagian pertama sangat bagus. Dia bijaksana dan berpengetahuan luas, sangat cerdas, dan dia sangat baik dalam segala aspek. Namun, bos peri monyet di bagian kedua benar-benar berbeda. Dia benar-benar idiot dan tidak tahu bagaimana menghadapi dunia. Dia benar-benar monyet jahat yang pantas dikalahkan. Namun terlepas dari ini, monyet jahat ini takut pada bisikan gelap dan bersedia untuk memimpin, dan itu adalah hal yang baik. Jika tidak, Lu Chen akan menggunakan kartu trufnya untuk memastikan monyet jahat dapat meminumnya. Ikuti monyet jahat ke kanan, panjat puluhan puncak, dan akhirnya melewati ngarai besar dan akhirnya mencapai kaki air terjun kecil. Air terjun kecil ini sebenarnya tidak besar, tingginya sekitar beberapa meter. Di bawahnya ada kolam kecil,
yang tidak mencolok tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ada banyak tempat seperti air terjun kecil ini di sisi kanan Jalan Tongtianxian. Bahkan bisa digambarkan sebagai aliran. Ada misteri di balik air terjun. Ada sebuah gua di sana. Memasukinya akan menjadi pintu masuk ke dunia rahasia Miaobo. Monyet jahat itu menunjuk ke air terjun kecil, hanya menghormati An Yu dan berbicara dengan An Yu. Namun, ini adalah alam rahasia yang nilainya kecil. Sangat buruk, bahkan binatang peri terburuk kita pun tidak mau melakukannya. Buang-buang waktu untuk masuk, kamu tidak akan mendapatkan apapun bahkan jika kamu pergi ke sana. Untuk Lu Chen, orang ini bahkan masih tidak melihatnya. Dia hanya membenci Lu Chen karena levelnya terlalu rendah, dan tidak menganggap serius Lu Chen sama sekali. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan orang ini. Ketika dia mencapai level Dewa Abadi, dia pasti akan kembali untuk mencari tempat pria itu ke tanah dan menggosoknya. Itu tidak akan berakhir. Kami baru saja masuk untuk melihat-lihat. Kami memperlakukannya sebagai tur santai. Kami tidak berharap menemukan harta karun apapun. Setelah An Yu mengatakan ini, dia dan Lu Chen berjalan menuju air terjun kecil. Kalau begitu, semoga perjalananmu menyenangkan. Monyet jahat itu melihat ke arah punggung Lu Chen dan An Yu yang mundur, dan mengucapkan kata-kata yang tidak tulus. Wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, dan sepasang mata monyetnya juga menunjukkan cahaya yang tajam. Ia sangat membenci Lu Chen. Tetapi ia tidak membenci Lu Chen, itu tidak menganggap serius Lu Chen. Tapi itu benar-benar berbeda dengan An Yu. Di permukaan, itu sangat sopan, tetapi di dalam, itu menjijikkan dan penuh kebencian. Kekuatan An Yu jauh lebih tinggi dari itu, dan itu hampir memakan waktu nyawa monyetnya. Ia selalu menyimpan dendam di hatinya. Untuk membalaskan dendam anak panah, ia tidak bisa melakukannya sendiri, ia perlu merekrut kaki tangannya. Saat ia sedang bermeditasi, tiba-tiba ia merasakan aura samar datang darinya. Ia segera mengangkat kepalanya dan menatap pohon peri di kejauhan. Benar saja, di hutan peri, sesosok tubuh lewat, tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Jika Anda datang ke dunia rahasia Miaobo, mengapa tidak datang dengan cara yang lebih terbuka? Lagi pula, dengan adanya aturan peri, binatang peri tidak dapat mencegah ras manapun memasuki dunia rahasia. Gui-gui cong-cong, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Monyet jahat itu membuka matanya dengan marah dan segera bergegas ke hutan peri, mengejar orang tak dikenal itu. Pada saat ini, Lu Chen dan An Yu sudah mendekati air terjun kecil, melompat masuk, dan menginjak bebatuan di dalam air terjun kecil. Benar saja, ada dunia lain di balik air terjun kecil tersebut. Ada gua tirai air di sana. Pintu masuknya tidak besar, lebarnya sekitar setengah kaki, hanya cukup untuk 3 atau 4 orang masuk berdampingan. Tempat ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena bimbingan monyet jahat, mereka berdua akan mencari secara membabi buta bahkan jika mereka menemukan alam rahasia Miaobo dan menutupnya. Melangkah ke dalam gua Suilian, di dalamnya terdapat sebuah gua yang besar dan lebar, dan bersinar dengan cahaya. Di tanah di tengah gua besar, terdapat lubang besar dengan radius beberapa kaki. Anda tidak perlu menebak bahwa itu adalah pintu masuk ke dunia rahasia Miaobo, tetapi sepertinya pintu ringan yang telah roboh ke tanah. Pintu lampu masuk lainnya juga didirikan, tetapi pintu lampu masuk ini berbeda dan mengejutkan. Mengapa ada pintu masuk yang aneh? Bukankah dunia di alam rahasia terbalik? Lu Chen menatap pintu terang di tanah, memandang An Yu dengan beberapa keraguan, dan bertanya, kamu telah berada di kota Xianmeng untuk sementara waktu. Pernahkah kamu mendengar seseorang berbicara tentang situasi di alam rahasia Miaobo? Maaf, saya belum pernah mendengar siapapun membicarakan situasi di alam rahasia Miaobo, dan saya belum menanyakan apapun mengenai hal ini. An Yu tampak menyesal dan berkata tanpa daya, lagi pula, yang paling sering kudengar di kota Xianmeng adalah bahwa alam rahasia ini nilainya kecil dan hanya sedikit orang yang akan pergi ke sana. Aku selalu merasa mustahil bagiku untuk pergi, jadi aku tidak melakukannya. Saya tidak mempelajari dunia rahasia ini. Saya tidak menyangka itu akan benar-benar datang hari ini, dan saya tidak tahu apapun tentang situasi di dalamnya, jadi saya hanya bisa masuk dan menjelajah. Kalau begitu ayo pergi. Lu Chen meraih tangan An Yu, melangkah ke pintu cahaya yang jatuh bersama-sama, dan menghilang ke dalam gua dalam sekejap. Fiuh, tanda seru, kaki di bawah air, mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka berdua terlihat bingung.
Dapat dilihat dengan jelas, tanpa dasar. Tidak ada ikan atau tanaman hijau di dalam air. Ini adalah pemandangan yang dilihat Lu Chen di bawah air. Air abadi tanpa kehidupan adalah hal biasa dan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, Lu Chen hanya melihat sekali dan tidak tertarik untuk melihat lagi. Apa yang bisa dilihat di genangan air yang tergenang? Karena airnya tidak dalam, Lu Chen tidak repot-repot menggunakan rantai rune air, dan langsung menarik An Yu dan menyelam ke atas. Panggilan, saya menyelam ke permukaan air, menghirup udara keruh, dan menemukan diri saya berada di sungai Daxian yang luas. Air sungai abadi mengalir dari barat ke timur, dengan kecepatan tetap, tidak cepat maupun lambat. Melihat ke arah timur, tidak ada batasan, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Melihat ke barat, pandanganku agak kabur dan aku tidak bisa melihat sisi lain dengan jelas, tapi aku melihat Fata Morgana di atas. Puncak gunung merah yang bergulung-gulung dan gurun merah yang tak berujung. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun diwarnai merah tak berujung. Apa yang ditunjukkan oleh Fata Morgana itu ternyata adalah dunia merah. Namun, dunia merah itu cukup familiar bagi Lu Chen. Dia tidak hanya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi juga pernah ke sana. Tapi An Yu belum pernah melihatnya atau berada di sana. Melihat Fata Morgana itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan keterkejutannya. Ada Fata Morgana yang aneh, dan saya tidak tahu di mana dunia merah yang ditunjukkannya. Aku pernah ke tempat Fata Morgana itu. Di alam rahasia Buddha merah di bagian pertama, bahkan sebutir pasir di dalamnya pun berwarna merah. Lu Chen menanggapi bisikan terkejut itu, tetapi di tengah tanggapannya, dia juga terkejut. Tanpa diduga, di bagian kedua alam rahasia Miao Bo, saya justru melihat pemandangan di bagian pertama alam rahasia Cibo. Itu masih ditampilkan dalam bentuk Fata Morgana. Itu sungguh unik di dunia. Di saat yang sama, Lu Chen juga memikirkan sesuatu. Di ujung alam rahasia Cipu, ada sungai besar abadi yang mengalir ke arah yang tidak diketahui. Kebetulan sungai itu mirip dengan sungai besar abadi tempat saya berada. Mungkinkah itu sungai yang berada di ujung alam rahasia Buddha merah? Tapi masalahnya, saya tidak berada di alam rahasia Buddha merah, tapi di alam rahasia Miao Bo. Mungkinkah alam rahasia Buddha merah dan alam rahasia Miao Bo terhubung satu sama lain? Tetapi saya tidak dapat melihat dengan jelas situasi di sisi lain barat, dan pandangan saya kabur. Sepertinya ada semacam penghalang di depanku. Jelas terisolasi dari sisi lain. Ini adalah akhirnya, dan tidak mungkin untuk naik ke sisi lain. Tidak ada kemungkinan bagi dua alam rahasia untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahkan jika ada, Lu Chen tidak akan pergi ke sana, dan tidak mungkin untuk kembali selama mungkin. Perjalanan ini untuk menemukan Pulau Naga Jahat. Ternyata itu adalah alam rahasia Buddha merah. Saya mendengarnya ketika saya berada di Kastil 10.000 Abadi, tetapi alam rahasia Buddha merah belum dibuka pada saat itu, jadi saya melewatkannya sepenuhnya. An Yu tiba-tiba menyadarinya ketika dia mendengar tentang dunia rahasia Cipu, dan dia hanya bisa menghela nafas. Tempat itu sedikit jebakan, hanya binatang abadi yang tahu di mana hal-hal baik berada. Ras lain tidak tahu sama sekali. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kamu mengikuti binatang abadi itu ke tempat rahasia, kamu bisa mendapatkan daging untuk dimakan. Suku-suku tersebut bahkan tidak bisa mendapatkan sup di luar. Kalau begitu, untung aku melewatkannya, kalau tidak aku akan membuang banyak waktu latihan dengan membobol dunia rahasia. An Yu menghela nafas pelan, merasa sedikit beruntung. Hanya saja alam rahasia Cipu diadu, dan alam rahasia Miao Bo bahkan lebih diadu. Dunia hantu ini sebenarnya adalah sungai perih, dan tidak ada tempat untuk tinggal. Lu Chen melihat sekeliling dan melihat air sungai yang tak berujung, dan menghela nafas panjang. Alam rahasia Buddha merah adalah dunia merah, dan alam rahasia Miao Bo sebenarnya adalah dunia air. Kalau tidak ada jebakan pasti ada hantu. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya menanyakan segala sesuatu di alam rahasia Miao Bo sebelum saya datang ke sini. Saya tidak akan bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan sekarang. An Yu merasa sedikit bersalah, dan mendongak lagi. Yang ada hanyalah langit biru. Lu Chen, saat kita memasuki alam rahasia Miao Bo, kita jatuh dari atas, tetapi tidak ada jalan keluar dari atas. Yah, meskipun kita ingin mundur, kita tetap tidak bisa keluar, tahu bagaimana cara kembali. Jangan panik, pasti ada jalan keluarnya, asal jangan di sini. Kalau tidak,
bagaimana orang yang masuk sebelum bisa keluar? Kata Lu Chen, ada diafragma di hulu, jadi kita hanya bisa menyusuri sungai dan melihat apakah ada jalan keluar di hilir. Kata Anyu, di mana menemukannya jalan keluar? Ayo kita temukan Pulau Naga Jahat dulu. Kata Lu Chen, aku ingin tahu apakah ujung sungai ini adalah Pulau Naga. Anyu menambahkan, namun, sungai abadi ini terlalu besar. Saya hanya tahu bagian atasnya saja, tapi saya tidak tahu seberapa lebar kedua sisinya. Jika Pulau Naga Jahat tidak berada di ujung, tetapi di lokasi lain di Sungai Abadi, saya benar-benar tidak tahu di mana menemukan Nian He. Bulan, kita masih punya cukup waktu. Mari kita ikuti sungai itu dulu dan lihat apa yang terjadi. Lu Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada An Yu, tunggu aku di sini, saya akan menyelam ke dasar sungai untuk melihat apakah ada harta karun atau petunjuk jenius. Dasar sungai ini terlalu dalam, dan tekanan di bawahnya begitu kuat sehingga saya merasa seperti tidak bisa menyelam ke dasarnya, jadi jangan pikirkan itu. An Yu memandang Lu Chen dan berkata dengan rasa malu, kamu hanya memiliki tubuh Daluo Jinxian. Kamu pasti tidak akan mampu menahan tekanan Daluo Jinxian di dasar sungai. Lebih baik jangan pergi. Petik 2. Saya hanya melihat tekanan di bawah dan melihat tidak ada yang bisa menyelam, jadi saya memutuskan untuk menyelam. Lu Chen tersenyum dan berkata, jika semua orang bisa menyelam, harta apapun di bawahnya harus diambil. Mengapa saya harus menyelam? Tapi, An Yu masih ingin membujuknya, tetapi Lu Chen tidak memberinya kesempatan dan terjun dengan cepat. Selain itu, kecepatan menyelam Lu Chen sangat cepat sehingga dia menyelam sedalam 100 kaki dalam sekejap dan dengan cepat menghilang dari pandangan An Yu. Itu benar, alasan mengapa Lu Chen menyelam begitu cepat adalah karena dia menggunakan rune air untuk memberkati dirinya sendiri dengan serangkaian rantai rune dengan rahasia air yang meleleh, menggabungkan dirinya dengan air sungai besar abadi. Tubuh menyatu dengan air, dan jika tidak bergerak cepat akan muncul hantu. Perpaduan dengan air juga memiliki keuntungan besar karena mampu mengabaikan tekanan air. Tidak peduli seberapa dalam dasar sungai, seberapa besar tekanan langit, atau seberapa kuat tekanan air, hal itu tidak dapat memberikan tekanan padanya. Air adalah dia adalah air, tidak ada tekanan sama sekali. Namun, kedalaman dasar sungai besar abadi ini hanyalah jurang tak berujung, benar-benar di luar imajinasinya. Dengan kecepatan menyelamnya yang super cepat, ia membutuhkan setengah batang dupa dan ribuan mil untuk akhirnya mencapai dasar. Kegelapan tanpa akhir, keheningan tanpa akhir, kehancuran tanpa akhir, pasir hisap tanpa akhir. Lu Chen memiliki keterampilan untuk mengabaikan kegelapan, menahan keheningan, dan tidak takut akan kehancuran, tetapi dia tidak bisa berdiri di atas pasir hisap. Meski pasir hisap di dasar sungai mengalir deras, namun tidak kental sama sekali. Saat Anda menginjaknya, Anda seperti menginjak udara, dan seluruh tubuh Anda tenggelam lebih dalam ke pasir hisap. Lu Chen baru saja mencobanya, dan setengah tenggelam dalam pasir hisap. Dia harus bangun, tidak berani mencoba lagi. Yang membuat Lu Chen kecewa, setelah akhirnya menyelam ke dalam jurang sungai, yang ada hanya area sepi. Kecuali pasir hisap yang tak ada habisnya, tidak ada sehelai rambut pun di atasnya. Ah, tiba-tiba, jeritan yang sangat lemah terdengar, dan menyebar ke seluruh jurang sungai.